Selamat datang di podcast Gregory Sagung Priambodo. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sosial pada remaja. Di sebelah saya ada teman saya, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Pius, Umur umur 18 tahun. 18 tahun, tidak ada yang dilebih-lebihkan ya. Tidak cukup. Cukup 18 tahun. Asalnya dari Asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. wow, orang luar ya, orang Sumatera. Asing, ante asing. Oke. Oke nih Mas Pius. Iya. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perkembangan sosial pada remaja. Nah, aku pengen tahu dong untuk saat ini kegiatannya Mas Pius nih apa sih sekarang? Kegiatan saya kuliah, sama lagi masa-masa UAS, sama ada UAS pengantar BK yang belum selesai. Seperti tugas saya ini ya. Iya, sama sih tugasnya. Oke. Oke. Oke Mas Pius. Nah, karena kita membahas tentang perkembangan sosial remaja nih, aku juga pengen tahu dong. Yang pertama adalah apa sih yang membedakan Mas Pius yang dulu dan yang sekarang? Yang dulu dan sekarang. Yes. Kalau dulu pas SD nih, pasti ya kalau dalam hal sosialisasi paling teman sebangku doang kalau pas SD, sama kalau ada apa-apa yang paling didengar itu pasti guru sekolah saya. Oke. Kalau udah masuk SMP, SMA, sama kuliah ini sosialisasi udah mulai berkembang, dan yang paling didengar tuh bukan guru lagi, pasti teman-teman teman-teman sebaya. Teman-teman ngajak ini ya ayo aja. Kalau guru nyuruh ini Waduh, biasa teman saja. nomor 1, guru nomor 2. Ya, Iya. bisa. Enggak ding, yang pertamanya harusnya orang tua dong. Iya, satu orang tua. Oke. Oke. Nah, kita akan balik lagi nih ke masa Mas Pius dulu ya. Ya mungkin waktu umur 12 tahun lah. Ya. Kan masih remaja ya. Awal remaja awal. Nah, aku juga pengen tahu dong gimana sih kehidupan sosialnya Mas Pius di dalam keluarga maupun juga masyarakat. Sebagai contoh atau ya mewakili dari kebanyakan atau sebagian remaja saat ini. Kalau dari keluarga yang pasti berusaha sebisa mungkin menjaga keharmonisan sosialisasi dalam keluarga ya. Kayak ya orang tua ngomong apa ya pasti saya dengarkan ya, walaupun terkadang agak ngeyel, tapi sebisa mungkin supaya hubungan tetap harmonis dan tetap dikasih uang jajan, betul, harus mendengarkan perintah orang tua. Dan ya kakak saya juga kalau butuh bantuan pasti saya bantu. Orang tua mau ngobrol apa, telepon VC gitu pasti saya angkat. Gitu sih kalau dari keluarga. Oke, berarti kita juga harus punya social cognition ya, artinya kita harus juga bisa memahami orang lain, dan kita harus bisa menghormati dan menghargai setiap perkataan atau pendapat orang lain, khususnya juga terutama orang tua gitu. Itu wajib ya Mas Pius ya. Nah, karena kita udah ngomongin keluarga nih, kita akan beralih ke lingkungan Mas Pius yang kedua, yakni di sekolah atau bersama teman-teman nih. Gimana nih hubungan sosialnya Mas Pius bersama dengan teman-teman di dalam kegiatan sekolah, ataupun misalkan ekskul. Mas Pius kan pasti juga suka ikut ekskul kan. Itu kayak gimana sih awalnya? Kalau di sekolah ya, kalau masa-masa awal remaja saat SMP itu sosialisasi saya bisa dibilang kurang baik sih. Jadi ya karena sudah mulai terbentuk geng-geng kelompok-kelompok kecil kan, dan masa SMP tuh masa yang rentan akan dendam. Jadi
kelompok ini benci sama ini ya, kalau saya di pihak tengah-tengah bingung juga nih mau ngikut yang mana. Nah jadi lebih ke main aman aja waktu SMP, nggak terlalu banyak musuh ya, karena nggak terlalu banyak musuh juga sosialisasi belum berkembang. Dan kalau ketika masuk SMA, nah itu baru mulai terbentuk sosialisasi yang baik di dalam diri saya. Nah, kalau untuk eskul ya iya sih, dalam eskul juga hubungan sosialisasi pasti makin bagus karena kebanyakan orang tuh mempunyai pola pikir dan hobi yang sama di eskul itu. Nah, jadi untuk membentuk sosialisasi yang bagus di dalam eskul itu cukup mudah sih kalau bagi saya. Gitu sih. Kalau menurut Mas Pius berarti selain eskul juga mungkin organisasi intrasekolah atau OSIS itu juga cukup berperan penting dalam perkembangan sosial remaja ya Mas Pius ya. Pastinya itu. Itu banyak interaksi antara kita dengan teman-teman, antara kita dengan guru. Dan kegiatan itu juga penting untuk kita untuk bisa menambah skill atau menambah pengalaman dalam berkomunikasi juga tentunya, ya kan? Betul sekali. Karena ya balik lagi ya, karena kita harus bisa berkomunikasi dengan siapapun karena itu hal yang penting agar kita juga bisa lebih mudah untuk menjalankan kehidupan. Ya betul. Gitu. Oke. Mas Pius karena sering berkegiatan dan beraktivitas bersama teman-teman ya, ini juga termasuk mungkin sebagian dari kita ada yang pernah ngalamin bullying. Oh iya. Ya, Mas Pius sendiri pernah nggak sih ngalamin bullying itu sendiri? Iya, kalau peristiwa bullying ya pasti pernah lah, apalagi saya seorang keturunan Jawa yang tinggal di Bangka, di mana itu adalah mayoritas orang-orang keturunan Cina. Nah jadi di kelas tuh yang kulitnya hitam ya cuma saya, sisanya putih semua. Iya. Jadi kalau mati lampu kan jok-jok yang dikeluarin tuh, Pius mana nggak kelihatan. Nah itu. Nah jadi peristiwa terbully itu ada, tapi ya apa ya, karena mulai SMA pergaulan sudah mulai membaik, jadi aku merasa hal itu cuma sebagai lelucon dan menanggapi itu juga dengan tertawa saja. Nah sehingga sosialisasi di dalam kelas juga antara aku dan teman-temanku makin bagus. Nah jadi kalau bisa dibilang merasa terbully kayaknya enggak deh, tapi kalau peristiwa terbully ya itu pasti, tapi ya bodo amat aja, santai. Jadi kalau menurut Mas Pius itu bullying itu ya bagaimana kita menyikapi menyikapi pendapatnya orang lain terhadap diri kita. Iya, karena tidak semua orang bisa menerima diri dia sendiri ketika dibully. Ya, seperti dibully dia gendut, dia hitam. Nah kalau dia memang hatinya rapuh dan apa ya, kalau orang bilang baperan, tapi itu memang nyata dan nggak bisa diubah seenaknya karena itu juga sifat alami manusia. Nah jadi ya bagusnya kalau ada orang-orang yang misalnya dibully tipis-tipis itu udah sedih, udah kayak diam gitu, nah itu jangan dibully, tolong ya, itu jangan. Iya, tolong ya teman-teman, kita juga harus punya social adjustment. Kita harus bisa memahami mereaksi realitas sosial. Ya kalau misalkan teman-teman kita ngejokes terhadap diri kita, ya udah anggap aja itu lelucon dan jangan baper gitu. Karena itu juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain loh sebetulnya. Dan untuk teman-teman kita yang yang hatinya lumayan rapuh, ya tugas kita tuh bukan membulinya, tapi menyemangatinya, membimbing dia, ya bersosialisasi dengannya lebih intens karena dia membutuhkan hal itu agar kehidupannya tuh semakin membaik. Dan jika malah dibully, malah kehidupannya semakin memburuk sih. Ya itu juga membuat mungkin ada sebagian orang yang mungkin malah kalau misalkan itu juga jadi depresi ya. Itu juga waduh itu jadi masalah yang besar juga nantinya kalau kita nggak bisa menerima atau menanggapi
komentar orang lain secara positif. Iya. Dan itu juga merugikan diri kita sendiri. Iya, betul. Oke Mas Pius, bullying jadi salah satu permasalahan yang pertama, dan yang kedua yaitu mengenai tentang pergaulan yang secara bebas. Oh iya, pergaulan bebas. Nah itu Mas Pius menanggapinya kayak gimana sih Mas Pius? Kalau menurut Mas Pius, kan ada teman-teman kita yang mungkin ngajak kita menjadi seorang yang positif, ada yang negatif. Ada yang dari negatif itu bisa muncul perkara-perkara baru, misalkan tawuran atau segala macamnya. Terus bagaimana sih kita harus bisa menyikapi teman-teman yang datang untuk berelasi dengan diri kita, tapi malah mengajak kita ke hal-hal yang negatif? Itu bagaimana sih menyikapinya? Oke. Kalau tentang pergaulan bebas ya pasti negatif ya. Itu sangat tidak dianjurkan bagi remaja karena bisa merusak masa depan kita. Nah kalau untuk pergaulan sendiri, pergaulan itu kan yang pasti kita nih diawasin oleh orang tua kita, dan itu juga berarti tergantung dari orang tua kita. Nah kalau orang tua saya sendiri itu tipenya yang memang mengekang saya, kayak nggak boleh bergaul sama anak nakal, yang terlihat motornya ember yang rokok ya, yang ya pulang malam gitu. Nah kalau itu orang tua pasti melarang untuk bergaul dengan orang-orang seperti itu. Nah tapi kalau untuk saya sendiri, karena sudah memasuki fase remaja dan pasti ingin meningkatkan sosialisasinya dong. Nah jadi pokoknya selagi saya di depan orang tua, saya tidak akan membahas atau mengungkit-ungkit teman-teman saya yang seperti itu. Nah, supaya orang tua saya juga tetap tenang dan tidak khawatir dengan pergaulan anaknya. Nah, tapi seperti ketika di sekolah ada teman-teman saya yang seperti itu, tetap saya temani karena mereka seperti itu juga, walaupun seperti itu mereka juga tetap membutuhkan hubungan sosial dengan sesama. Nah, kebanyakan orang-orang seperti itu juga kan orang lain juga agak enggan untuk menemaninya. Nah, jadi itulah tugas kita untuk menemani setiap orang yang ada di kelas, terutama mereka yang kayak terlibat pergaulan bebas, yang terbully tadi. Nah, kita juga harus bertugas untuk memberi mereka pengarahan nih. Kenapa sih kamu begini? Kenapa sih kamu begitu? Nah, kita bisa mengajak mereka ke hal-hal yang positif, misalnya ke kegiatan-kegiatan ekskul saya tadi kan, itu malah menambah pengalaman dan skill juga ya. Nah, malah mereka dapat melupakan pergaulan bebas itu dan malah memilih ke pergaulan yang positif. Nah, begitu sih. Oke. Jadi memang benar ya, kita nggak bisa terlepas dari teman-teman kita, karena bagaimanapun juga kita lebih sering bersama teman-teman di luar dibandingkan dengan keluarga. Waktu kita tuh habis untuk belajar di sekolah, untuk bersama teman-teman, dan karena waktu yang banyak itu ya kita juga harus bisa mengontrol atau membatasi diri kita. Iya, betul sekali. Iya nggak sih? Iya, betul. Betul kan? Setuju. Tapi juga kita nggak boleh membantah perkataan orang tua. Kalau misalkan memang orang tua tidak suka dengan teman kita, ya kita harus juga bisa memahami itu. Tapi kita juga nggak bisa melupakan teman-teman kita. Tetap kita harus temani dia, tetap harus mendukung dia. Ya kalau memang misalkan teman kita negatif, ya kita harus menanyakan kenapa sih kamu bisa berbuat seperti itu. Pasti ada pendekatan dan dia pasti bisa mengatakannya. Iya. Ya sih Mas Pius. Betul kan? Setuju saya. Nah, selain tadi ada bullying, ada pergaulan yang bebas. Nah, ada lagi nih di masa pandemi ini, yaitu sering-sering no life. Orang-orang remaja-remaja sekarang itu no life karena nggak ada kegiatan kan saat ini di masa pandemi ini. Kadang
ya kuliah ya tinggal kuliah, atau ada yang sebagian dari anda ini yang hanya absen terus tidur lagi kan. Banyak tuh kayaknya. Iya kan. Nah, dari remaja yang sekarang nih kebanyakan no life kayaknya, karena tidak punya kegiatan tuh seharusnya nggak apa ya, seharusnya remaja itu bertindak apa sih? Oke, berarti kita bahas dari no life nya dulu ya, atau biasa disebut no lab ya sama orang-orang. Nah, jadi ya orang no life ya paling kegiatannya ya nonton film, nonton TV, nonton anime, nonton gitulah, atau ya mentok-mentok main game umumnya ya. Nah, kalau untuk remaja itu sangat tidak dianjurkan sih, karena masa remaja nih ya kayak masa kita mengumpulkan banyak pengalaman, karena kita tuh masih punya banyak waktu nih. Tugas-tugas masih sedikit, nggak kayak pas kita kerja nanti, karena nggak ada waktu juga nanti buat mengasah kemampuan kita. Dan untuk anak-anak yang noleh, pesan saya sebaiknya cobainlah kayak pertama-tama yang gampang ya, ikut eskul yang mirip dengan kegiatan yang biasa dilakukan. Misalnya sering nonton terus apa tuh berkaitan dengan elektronik kan, kayak laptop. Nah, bisa tuh ikut mungkin eskul ya e-sport mungkin kan, mungkin ada di sekolahnya ada e-sport, main game gitu kan. Sinematografi juga bisa loh. Nah, iya itu terus juga kita akui bahwa orang-orang noleh walaupun kegiatan sosialnya sedikit, tapi kemampuan mereka dalam editing dan bermain game itu sangat di atas rata-rata ya. Dan itu bisa menjadi sebuah hal yang positif juga ya. Iya. Selain ya emang nggak punya kegiatan, tapi kan kita harus bisa produktif juga. Iya. Ya sih. Cobain kumpulin skill lain mumpung masih muda. Itu sih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa dirinya no life, nggak punya kegiatan apapun, ya cobalah kayak misalkan tadi yang dianjurkan Mas Pius, ikut ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan online, misalkan kayak tadi jadi sinematografi atau di bidang e-sport, atau sukanya nonton anime bola voli. Boleh sekalian coba bola volinya langsung, nggak cuma nonton. Iya kan? Bisa kegiatan yang positif juga. Iya. Walaupun ya memang kita terbatas untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, tapi setidaknya kita punya sebuah kegiatan yang positif juga. Iya, betul. Gitu. Oke, Mas Pius. Dari banyaknya permasalahan tentang perkembangan sosial remaja, terus sekarang juga banyak remaja yang mulai masuk atau terjerumus ke dalam hal yang negatif seperti narkotika, nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, itu gimana nih Mas Bios menanggapinya? Kalau tentang remaja yang menggunakan narkotika ya, ya pesan utama saya di zaman sekarang, intel polisi ya, pihak-pihak keamanan tuh sudah mulai jago loh, nggak cuma jadi nyamar jadi nasi goreng doang. Waduh, udah mulai canggih alat-alatnya. Hatinya udah mulai kecil-kecil kan. Nah, jadi buat mantau transaksi narkoba itu semakin memungkinkan. Nah, apalagi yang tukang ini nasi goreng yang katanya nggak enak tuh ya. Iya. Biasanya kayak gitu tuh Mas. Apa intel-intel tuh, karena kan biasanya tuh jadi tukang nasi goreng, tukang tukang bakso, ya. Tapi makanannya nggak pada enak. Oh iya, memang bukan bidangnya. Iya. Ya jadi ya sebaiknya stop deh yang remaja yang menggunakan narkotika. Dan remaja yang menggunakan narkotika itu biasanya punya suatu masalah yang memang udah kelas tinggi sih masalahnya tuh, kayak sulit banget dipecahkan bagi dia. Nah, dari situ kan dia mulai depresi dan dia berpikir satu-satunya jalan itu ya menggunakan obat-obatan yang membuat dia bahagia, salah satunya narkotika. Nah, padahal dia tuh kan ya bisa dibilang remaja yang begitu
biasanya umumnya dimulai dari keluarga yang broken home. Iya. Dan dari broken home itu dia kesulitan untuk mencari biaya di sekolah untuk melanjutkan sekolahnya. Dan karena kesulitan itu, uang sekolahnya yang sisa itu bukan dipakai buat melanjutkan sekolahnya, tapi dipakai buat hal-hal yang membuat dia bahagia, salah satunya menggunakan obat. Nah, disitulah tugas kita sebagai teman yang bersosialisasi dengannya. Kita bisa mendekatinya, menanyakannya, kamu tuh punya masalah apa, kami tuh bisa loh bantu kamu. Nah, dari situ juga yang orang yang ngajak dia bicara juga bisa merundingkan di kelas. Misalnya dia kekurangan biaya, ya bisa iuran kelas. Misalnya dia merasa kurang teman yang mendengarkannya, kita bisa mengajaknya sosialisasi dengan semakin intens, kayak lebih perhatian. Kamu udah makan belum? Nah, kamu gimana hari ini, sekolah kan? Nah, tanya-tanyain gitu. Iya. Jadi dia merasa dia tuh masih punya keluarga di sekolah walaupun keluarganya sedang tidak baik. Nah, gitu sih. Oke, ya saya setuju sih sama Mas Pius. Kita harus bisa menjadi keluarga kedua untuk teman kita atau orang lain yang kecanduan tentang narkotika. Jadi hal yang pertama mungkin kita memang harus berhati-hati dengan orang lain, khususnya juga teman-teman kita yang sering bersama kita. Lalu yang kedua juga, kalau misalkan kita punya teman yang seperti itu, ya kita jangan menjauhi, tapi juga mendukung dia, support dia untuk menjadi orang yang lebih positif dengan perhatian. Menjadi kalau misalkan teman kita ya broken home, ya berarti kita harus bisa menjadi keluarga kedua untuk dia. Atau kita bisa ngajak dia makan bersama kan. Jadi bahagia juga. Tapi jangan di tempat yang intel tadi ya, biasanya tidak enak. Dari ke Dapsupri depan kampus. Dapsupri itu enak itu di Yogyakarta. Dan yang ketiga juga, kita juga harus bisa mengontrol diri kita, membatasi diri kita. Dan lebih baik daripada Anda menggunakan uang Anda untuk membeli narkotika, lebih baik ke psikiater sih. Iya kan. Kalau misalkan dari kalian itu merasa depresi, ya jalannya ya ke psikiater. Atau kalau misalkan masih sekolah, ya kan ada bimbingan konseling di sekolah, ada guru BK ya kan yang siap membantu Anda juga. Bisa dimanfaatkan juga kan? Yes, saya yakin itu lebih baik daripada Anda menggunakan narkotika. Selain merusak diri, membuat dompet Anda tipis. Betul sekali kan. Mending makan bakso. Nah betul, mending makan bakso. Dan oke, kesimpulan yang bisa kita dapat pada kesempatan kali ini, yakni sebetulnya banyak sekali permasalahan remaja yang menjadi sebuah fokus. Banyak banget remaja-remaja saat ini yang tidak bisa mengontrol dirinya. Mudah-mudahan dari podcast ini juga kita bisa teredukasi, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi juga. Oke, terima kasih Mas Pius. Sama-sama. Kesempatannya pada hari ini. Ya. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa di bakso. Dadah.